Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tidak goyah. Dalam kitab Daniel, kita mengenal Hananya, Misael, dan Asaria, yang biasa kita kenal sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang yang diberi kepercayaan di pemerintahan wilayah Babel. Dalam Daniel pasal 3, satu waktu Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas dan memberi perintah bahwa saat semua orang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka mereka semua harus sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Yang tidak menyembah, saat itu juga dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Singkat cerita, Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung dan dilaporkanlah kepada raja. Mereka dipanggil oleh raja, dan raja berkata, "Sekarang jika kamu mendengar berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Lalu kata raja selanjutnya, "Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Tapi apa respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Daniel 3 ayat 17. Mereka berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Ayat 18, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ayat 17, Sadrak, Mesak, Abednego menyatakan dengan yakin kepada raja bahwa raja akan melihat sendiri bahwa Allah yang mereka puja akan terbukti nyata sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan raja. Tangan raja dalam kisah ini adalah kekuatan yang dimiliki raja, kuasa yang lebih kuat yang mengikat hidup mereka, di mana mereka tidak akan bisa terlepas. Tapi Allah yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah, Allah yang kita sembah, lebih kuat dari kuasa apapun yang mengikat hidup kita. Di ayat yang ke-18 kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego tidak tergoyahkan sama sekali. Dengan sangat yakin berkata, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan." Jadi di sini Bapak, Ibu, Saudara, mereka benar-benar percaya, tidak goyah sedikit pun. Mereka percaya Allah pasti menolong mereka. Tapi seandainya tidak terjadi seperti yang mereka pikirkan, hati mereka tetap teguh, tidak goyah sedikit pun. Mereka tetap percaya kepada Allah. Raja Nebukadnezar sangat marah. Perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam perapian itu dalam keadaan terikat. Saking panasnya, tentara-tentara raja yang kuat pun mati di tempat, terbakar saat mereka membawa dan melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam perapian. Tapi raja melihat Sadrak, Mesak, Abednego dan ada satu orang lagi, yaitu Tuhan yang menyertai mereka, terlihat berjalan-jalan di dalam perapian yang menyala-nyala. Kita melihat bersama keteguhan hati Sadrak, Mesak, Abednego memberi kesaksian yang membuktikan kepada raja dan semua yang hadir bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Bukan hanya hidup, tetapi Allah yang sanggup, Allah Maha Kuasa. Dalam Daniel 3 ayat 27 dikatakan, "Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri,
ya semua mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Raja berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya." Sadrak, Mesak, Abednego memutuskan untuk tidak goyah saat hadapi tantangan. Hendaklah kita sebagai orang percaya juga tidak goyah, sekalipun yang kita lihat dengan mata jasmani yang menurut akal pikiran kita, ini tidak mungkin, ini mustahil. Ingatlah, Alkitab jelas berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu bisa baca dalam Markus 9 ayat 23. Apa yang saudara sangat butuhkan saat ini? Apa keperluan Bapak Ibu yang sangat mendesak saat ini? Mungkin sudah lama punya kerinduan akan sesuatu hal yang baik tentunya, tapi belum mampu. Untuk segala sesuatu di mana kita butuh iman dalam hal tersebut, kita harus percaya dengan tidak ragu-ragu. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan dengan teguh hati. Artinya tidak goyah sedikit pun, tidak bimbang. Bimbang itu seperti apa? Hari ini percaya menggebu-gebu karena baru saja mendengarkan firman Tuhan ataupun mendapat jawaban saat berdoa, tapi beberapa waktu kemudian saat melihat dan menghadapi sebuah keadaan, hati kita bimbang lagi. Sekarang kita bilang, aku percaya, aku sudah diberkati, sudah ada jalan keluar, aku sudah dipulihkan, aku sudah sembuh. Tetapi tidak lama kemudian mulut kita berkata kondisi yang sebaliknya. Duh, uang ini kok kayaknya nggak cukup ya. Ini kok ya sakit nggak sembuh-sembuh ya. Hatiku kok belum dipulihkan ya. Wes dak tahu wes semua berantakan, semua gagal. Ya, perkataan kita selalu berbalikan dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Siapapun kita bisa seperti ini. Tapi sejak kita tahu kebenaran firman Tuhan, marilah kita melatih hati dan pikiran kita supaya tidak goyah. Yakobus 1 ayat 6-8 berkata, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Tidak tenang hidupnya karena membiarkan rasa bimbang dan ragu-ragu menggoyahkan pikiran dan hatinya. Ya, orang Jawa bilang atine ora jejeg. Artinya hatinya tidak teguh. Yesus menegaskan di Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang." Sampai di situ. Kita lanjut Markus 11 ayat 23, ini sama. "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Perkataan Yesus ini mungkin ekstrim. Hati percaya dapat memindahkan gunung. Tapi maksudnya adalah bukan hanya berhenti sampai percaya saja. Dalam proses selanjutnya yang akan menentukan hasilnya adalah jika hati kita tidak bimbang. Seringkali masalah terbesar kita adalah kita percaya lalu muncul keraguan. Saat menemui kesulitan dalam hal yang kita sudah percaya, jangan goyah, tetap teguh, dan tidak menjadi kecewa jika hal tersebut tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik dalam setiap segi kehidupan kita. Maka kita akan melihat bukti dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Puji Tuhan.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami, dan kami akan terus percaya, tidak goyah, percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kami, hidup anak-anak kami, hidup keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.